Penyebab bullying bermacam-macam, mulai dari pengaruh pergaulan yang tidak baik hingga kurangnya empati. Bullying dapat menimbulkan trauma psikologis atau luka batin, baik pada korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan anak tentang bullying supaya mereka tidak menjadi pelaku atau korbannya. SD Expert bersama Ketua Umum LPAI Kak Seto akan membahas bagaimana menyikapi dan mencegah fenomena bullying. Simak selengkapnya hanya di program SD Expert. Iya, bullying adalah suatu tindakan kekerasan terhadap seorang atau sekelompok orang oleh orang-orang atau anak-anak yang lebih dominan yang dilakukan secara terus-menerus dan membuat seorang anak atau anak-anak tersebut trauma dan tidak berdaya. Maka ini adalah suatu tindakan perundungan atau bullying dan saat ini merupakan suatu tindakan yang cukup banyak atau terjadi di berbagai sekolah dan cenderung merupakan fenomena gunung es, di mana yang terlaporkan mungkin sejumlah kecil tapi nun jauh di bawah sana cukup banyak. Nah, ini adalah suatu tindakan yang salah satu penyebabnya adalah adanya pembiaran dari pihak sekolah atau orang tua atau mungkin juga dari pihak pemerintah setempat, misalnya dari dinas pendidikan dan sebagainya. Iya, memang salah satu penyebabnya adalah dimulai dari dalam keluarga, di mana para pelaku umumnya adalah orang-orang atau anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan atau kepuasan atau merasa kenyamanan di dalam keluarga, termasuk juga tindakan kekerasan yang akhirnya hal ini menjadi suatu penyebab meledaknya kekerasan yang diperoleh tadi menjadi karakter, menjadi bagian dari kepribadian seorang anak yang kemudian dicetuskan di lingkungan sekolahnya. Ini juga beberapa berkumpul misalnya, kemudian melampiaskan mungkin perasaan-perasaan negatifnya akibat perlakuan di rumah menjadi perilaku bullying yang berada di sekolah. Ya, memang salah satu inspirasi dari suatu perilaku negatif adalah dari contoh-contoh yang diterima, yang dilihat. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah dari media sosial yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak melalui gadgetnya. Nah, mungkin meniru di berbagai tempat, meniru contoh-contoh, mungkin juga ada kasus di luar misalnya, di luar negeri misalnya, itu yang kemudian menginspirasi anak untuk juga melakukan hal yang sama. Dan ini mungkin juga mendorong perasaan-perasaan ingin dihargai, ingin mendapatkan pujian, kegagalan di satu bidang, misalnya kurang sukses di bidang akademik, lalu dia merasa bahwa ini mau menunjukkan egonya, ya dia berhasil dengan cara membuli teman-temannya, maka dia mendapatkan perasaan bangga, jagoan, dan sebagainya. Nah, sekali lagi sesuatu yang terjadi di lingkungan sekolah ini kadang-kadang mengikuti apa yang sering dikatakan oleh Bang Napi, istilahnya suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini terbuka lebar di sekolah. Artinya sering terjadi adanya pembiaran. Pernah misalnya kami dari LPAI mencoba memediasi suatu tindakan bullying di sebuah SMA, di mana korbannya sampai berdarah-darah. Lalu ada salah seorang orang tua yang ikut hadir mewakili komite sekolah itu mengatakan dengan lantang, jangan cemeng dong, jangan kayak anak kecil, ini namanya juga remaja. Ini mereka sedang hebat-hebatnya mencoba untuk menguji kekuatannya, jangan mudah menyerah supaya berani lebih tahan banting. Itu biasa berdarah-darah. Jadi akhirnya seolah-olah bukan hanya membiarkan, tapi mendorong hal ini sebagai bagian dari pendidikan. Jadi ini tentu menyalahi prinsip pendidikan yang harusnya jauh dari kekerasan, harusnya tetap dalam suasana yang ramah anak, persahabatan, tapi justru seolah dengan cara demikian. Jadi dalam hal ini tentu kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa
tadi terjadinya pembiaran ini mohon segera dihentikan. Ya, kami utamanya adalah juga menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek agar juga berani mengambil tindakan yang tegas terhadap kepala sekolah atau para guru-gurunya yang membiarkan adanya bullying ini. Jadi mungkin juga dari Dinas Pendidikan setempat juga mengawasi sekolah-sekolah, kemudian mungkin di satu sisi dalam segi untuk memberikan rewardnya, memberikan pemilihan sekolah-sekolah yang paling ramah anak, tapi juga memberikan sanksi, mengumumkan juga sekolah-sekolah yang paling tidak ramah anak, sekolah yang membiarkan terjadinya bullying dan sebagainya. Iya, memang beragam ya, dan ini sangat-sangat menyentuh hati saya sendiri, karena ada yang kemudian menyatakan sudah mogok sekolah, nggak mau sekolah sama sekali, bahkan ada beberapa yang hampir mengakhiri hidupnya, apakah dengan cara-cara terjun bebas dan sebagainya. Jadi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Jadi dalam hal ini selain kepada pelaku diambil tindakan tegas, mohon jangan dilupakan para korban. Jadi ada pendekatan-pendekatan dari profesional, apakah psikolog, untuk bisa memahami perasaan-perasaannya, untuk membangkitkan kembali semangatnya, harga dirinya, kepercayaan dirinya, dan sebagainya, supaya kemudian kembali tidak merenggut haknya untuk mendapatkan pendidikan secara ramah anak tadi. Beberapa anak misalnya juga kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyelenggarakan jalur pendidikan non formal dan informal. Jadi sementara bisa dipindahkan, tentu dengan izin dari Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, melalui kepala sekolahnya dan sebagainya, sehingga sementara diisi dengan tidak datang ke sekolah supaya mengobati rasa traumanya, frustrasinya dan sebagainya. Ya, terutama untuk sekolah ya, mungkin orang tua juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan komite sekolah. Jadi orang tua bersama dengan para guru sering ada pertemuan-pertemuan secara periodik, secara teratur untuk melakukan dialog-dialog mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bullying atau kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang. Misalnya mungkin hal-hal yang pengaruh kekerasan dari faham-faham dari luar ya, kemudian terjadi istilahnya. Jadi jangan sampai anak ya terpengaruh terorisme, radikalisme dan sebagainya yang seolah dia merasa itu adalah ajaran agama yang benar, tapi justru disalahgunakan, dan itu pengaruh-pengaruh dari media sosial yang kadang-kadang kurang diantisipasi oleh para orang tua. Jadi dalam hal ini mohon sekali sadarkan, mungkin dari anak-anak kecil sekarang ini kadang-kadang 3-4 tahun sudah kecanduan gadget ya, karena tanpa sadar pengalihan dari tanggung jawab orang tua. Seolah sudah ada ini, udah anak ini tenang, anak ini diam, anak ini di rumah terus, tapi tanpa sadar dia ada datang orang lain yang mengajarkan hal-hal negatif tadi. Mungkin juga dengan cara mendongeng, dengan cara menyanyi, mungkin ciptakan lagu-lagu tentang gadget misalnya, bahwa gadget itu nggak selalu negatif. Gadget ada bahayanya, atau mungkin gadget sungguh bermanfaat tapi juga bisa bahaya. Nah, ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, misalnya begitu. Jadi dengan cara yang penuh persahabatan, ramah anak, akhirnya anak juga pandai dan cerdas menggunakan gadget. Bahwa itu semua dengan cara-cara yang bijak, yang tidak ada ketergantungan atau kecanduan dan sebagainya. Itu tadi jawaban dari Ketua Umum LPAI Kak Seto dalam menyikapi fenomena bullying, terutama di lingkungan sekolah, dan bagaimana mencegah bullying kembali terjadi. Diperlukannya kolaborasi orang tua dan sekolah dalam menghentikan kasus bullying. Tonton terus Ask the Expert hanya di channel Bisniscom.